Pernah nggak sih kalian punya ide bisnis yang keren banget, tapi pas mau ngejelasin ke orang lain, kok jadi bingung sendiri? Nah, hari ini kita bakal bedah satu tool yang super canggih, cuma satu halaman, tapi bisa bikin ide bisnis apapun jadi jauh lebih jelas. Oke, langsung aja yuk kita masuk. Kita mulai dari masalah yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin deh. Kebingungan pas dengar istilah model bisnis. Jadi, model bisnis itu sebenarnya apa sih? Coba deh kalian tanya ke 10 pengusaha yang beda. Saya jamin kalian bakal dapat 10 jawaban yang beda-beda juga. Ada yang bakal bilang, oh itu tuh strategi besar perusahaan saya. Ada juga yang lain, yang langsung mikirnya ke duit. Kayak, gimana cara nentuin harga? Gimana cara kita dapat untung? Dan nggak sedikit juga yang cuma nunjuk produknya terus bilang, ya ini model bisnis kami. Loh, jadi yang bener yang mana dong? Nah, kalau menurut definisi textbooknya sih begini, kedengarannya emang keren ya, tapi jujur aja deh, kata-kata kayak menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai, itu kan rasanya ngawang-ngawang banget, abstrak gitu, iya kan? Nah, disinilah solusinya datang. Ada satu alat yang emang dirancang khusus biar semua orang di tim, semuanya punya pemahaman yang sama dan jelas. Soalnya gini, kalau mau diskusiin soal inovasi bisnis, biar produktif, semua orang tuh harus ngelihat peta yang sama. Nggak bisa cuma ngandelin omongan doang, nanti beda-beda persepsinya. Dan peta ini dibuat oleh seorang penulis sekaligus pengusaha. Namanya Alexander Osterwalder. Tujuannya, dia mau bikin semacam bahasa universal buat ngomongin model bisnis. Dan inilah dia, Business Model Canvas. Kelihatannya simple ya, cuma 9 kotak. Tapi 9 kotak ini mencakup 4 area paling penting dari bisnis apapun. Pertama, soal pelanggan. Kedua, soal penawaran atau produk kita. Ketiga, infrastruktur alias semua yang kerja di balik layar. Dan terakhir, tentu aja soal duitnya. Nah, kerangka inilah yang bakal kita kupas tuntas. Yuk kita mulai turnya dari sisi kanan kanvas dulu. Anggap aja ini bagian otak kanannya bisnis kalian. Sisi yang lebih emosional, yang semuanya tentang pelanggan dan gimana cara kita menciptakan nilai buat mereka. Semuanya itu berawal dari 2 pertanyaan paling dasar. Pertama, untuk siapa sih kita bikin ini? Nah, ini yang namanya customer segments. Dan di sini kita harus spesifik banget. Kedua, nilai apa yang kita kasih ke mereka? Ini value proposition kita. Gimana cara kita nyelesain masalah mereka atau bikin hidup mereka lebih enak? Nah, kalau 2 hal ini ketemu, klik. Itulah yang namanya product market fit. Oke lanjut, gimana caranya kita nyampein nilai tadi ke pelanggan? Lewat apa? Nah, itu namanya channels. Terus gimana cara kita berinteraksi dan ngejaga hubungan sama mereka? Itu adalah customer relationships. Dan yang paling penting juga, gimana kita dapat duit dari semua itu? Nah, disinilah kita ngomongin revenue streams. Sekarang yuk kita geser ke sisi kiri kanvas. Kalau tadi sisi kanan itu otak kanan yang ngurusin emosi dan nilai, sisi kiri ini adalah otak kirinya, bagian yang logis, yang mikirin soal efisiensi dan gimana caranya semua ini bisa kejadian. Di sini kita ngomongin mesin di balik operasional bisnis kita. Aktivitas paling penting apa yang wajib kita lakuin, itu adalah key activities. Terus, aset-aset penting apa yang kita butuhin buat ngejalanin aktivitas itu. Nah, itu namanya key resources. Ini bisa macam-macam ya, bisa fisik, orang, duit, atau bahkan hak paten. Kita kan nggak mungkin ngerjain semuanya sendirian, betul? Nah, disinilah peran key partners. Siapa aja yang bantu kita, entah itu supplier atau mitra strategis. Dan tentunya semua aktivitas, sumber daya, dan kemitraan ini butuh biaya. Ini yang membawa kita ke bagian terakhir di sisi kiri, cost structure, alias semua pengeluaran buat ngejalanin bisnis ini. Oke, cukup teorinya. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana semua ini nyambung dalam contoh nyata. Kita pakai contoh yang super simple dan semua orang pasti tahu, jualan es limun. Coba lihat nih, Kansas buat warung es limun Kelly. Siapa pelanggannya? Ya orang-orang di taman yang lagi kehausan pas hari panas. Apa yang dia tawarin? Es limun dingin yang seger banget. Dapat duitnya dari mana? Dari penjualan plus tip dari pelanggan yang senang. Nah, buat ngejalanin ini dia butuh apa? Bahan-bahan segar sama gerobaknya. Terus biayanya apa aja? Ya biaya beli bahan baku, mungkin sewa tempat. Tuh, lihat kan? Semua kotaknya nyambung, menjelasin cerita bisnisnya secara lengkap, cuma dalam 1 lembar kertas. Nah, ini nih poin yang penting banget buat diingat. Kanvas yang kalian bikin pertama kali itu hampir pasti bukan versi finalnya. Anggap aja ini draft pertama.
sebuah hipotesis. Ini alat buat kita bereksperimen, buat coba-coba. Bisa jadi kalian bakal bikin 10, 20, bahkan lebih banyak versi sebelum akhirnya nemu satu model bisnis yang benar-benar pas. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Gini, bisnis model Canvas itu tool yang luar biasa kuat. Tapi, penting banget buat ingat, ini bukan tongkat sihir. Dan ini paling pas digambarin sama kutipan dari Tim O'Neill, kamu nggak bisa keluar dari masalah produk yang jelek cuma dengan model-model bisnis yang bagus. Maksudnya apa? Gini, model bisnis sekeren apapun nggak akan bisa nyelamatin produk yang emang nggak ada yang mau. Ujung-ujungnya, value proposition kita, nilai yang kita tawarkan, itu harus benar-benar nyata dan berarti buat pelanggan. Jadi, sekarang giliran kalian. Gimana model bisnis kalian? Saya bener-bener saranin kalian buat nyoba ini. Print aja kanvas kosong, siapin spidol atau sticky notes, dan coba tuangin ide-ide kalian. Gak usah takut salah, yang penting mulai aja dulu. Kalian mungkin bakal kaget sendiri sama kejelasan yang bakal kalian dapat. Selamat mencoba ya!